Tanya, kamu kenal Miftah nggak? Miftah itu teman laki-laki di organisasi di sekolahnya. Lalu anak laki-laki ini dia mengatakan, siapa? Miftah. Oh, Miftah. Nah itu mantan saya, kata dia. Nah dia langsung shock, kaget. Kamu gay? Anak itu mengatakan, iya, aku gay. Dengan terbuka dia mengatakan aku gay. Yang belum tahu gay itu apa? Ada ya, setelah F itu loh. Jadi kamu gay kan dia? Iya, aku gay. Iseng-iseng aja lalu tanya, sejak kapan kamu menjadi seorang gay? Anak ini lalu mengatakan, sejak aku lahir. Sejak aku lahir. Kira-kira ada yang aneh nggak ibu dan bapak sekalian? Ya, dengan jawaban sejak aku lahir, sejak aku lahir. Dan dia lalu bercerita di sekolah itu ada banyak teman-temannya yang gay. Dengan itu dia katakan, Mbak, tahu nggak? Itu yang sedang menuju ke hal itu, yang ada di seberang, yang itu juga gay. Kami punya perkumpulan di SMA negeri ini. Kami punya perkumpulan sendiri, terutama teman-teman yang gay. Terus kami menimbang pertanyaan jawaban dia itu, ibu dan sekalian. Aku gay sejak lahir. Kira-kira kalau dia mencintai laki-laki, sama-sama mencintai sesama jenis itu sejak lahir, itu logis menapa mboten? Kira-kira kenapa kok dia sampai punya pikiran seperti itu? Gitu kan ya pertanyaannya. Ini kita belum bertanya orang tuamu tahu atau enggak. Tapi dia mengatakan aku gay sejak lahir. Kalau dia punya pikiran gay sejak lahir, itu artinya bukan hasil naluri. Itu bukan hasil naluri, pasti itu hasil brainstorming. Atau gampangnya brainstorming itu. Nek bahasanya keluar-keluar cuci otak. Itu pasti hasil obrolan, hasil perbincangan orang lain dengan dirinya. Bukan hasil naluri cara dia berpikir sendiri. Itu pasti seperti halnya ada banyak anak-anak sekarang yang kalau punya persoalan mereka melakukan self harm, melukai dirinya sendiri, Beberapa di antaranya melakukan penyiletan terhadap kulit anggota tubuhnya. Nah itu bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul, itu pasti ada yang ngajari, itu pasti ada yang ngasih tahu, ada sesuatu yang dia tonton. Ibu dan bapak kalau jeli, panjenengan bisa lihat beberapa sosial media yang anak-anak itu mempertontonkan apa yang dia lakukan untuk melakukan self harm itu. Nah itu ditonton oleh teman-temannya yang lainnya, sehingga ketika mereka punya persoalan, lalu mereka cara solusinya adalah dengan melakukan hal yang sama. Saya ingin menyampaikan satu hal saja, betapa sekarang persoalan kita sebagai orang tua itu bukan perkara yang sederhana ya. Anak-anak kita didik baik-baik gitu, kita sekolahkan di sekolah yang baik-baik, dibersamai oleh guru yang hebat-hebat dan keren-keren. Tetapi jangan sampai kita itu lengah, karena setelah mereka habis dari sekolah itu, mereka berhadapan dengan realitas dan kenyataan. Ada salah seorang lulusan IT itu, dia sering kali main ke rumah dan dia baru cerita, kata dia, ini kalau saya cerita yang serem-serem ini nggak apa ya? Biarkan anak-anak itu lari-lari aja biar nggak dengar.
ayahku itu orang baik, ibuku juga orang baik. Tapi aku nggak pernah cerita kepada mereka kalau sebenarnya aku sudah berusaha bunuh diri 3 kali. Aku sudah berusaha bunuh diri 3 kali. Yang pertama kata dia, aku minum racun, tapi nggak mati. Lalu yang kedua kata dia, tubuhnya kan gede. Yang kedua yang dia lakukan, menggantung diri di depan rumah, itu ada pohon, tapi ternyata kalau bergendang lain, rantainya patah. Info nggak jadi. Terakhir kata dia, dan itu saya tidak pernah ceritakan pada bapak dan ibu, saya ikat tubuh saya, di belakang rumah itu ada sungai, saya ceburkan diri ke dalam sungai, saya ikat tubuh saya biar tidak refleks untuk melindungi. Tapi ternyata tetap saja Allah berkehendak yang lain. Badan saya mengalami disposisi. Jadi kata dia, tapi jangan pernah punya anggapan bahwa bapak dan ibu saya jahat. Nah, ibu dan sekalian, kita ngadepi hal-hal kayak gini sekarang. Teman-teman saya yang di UGM cerita beberapa kasus. Jadi di kampus itu ada GMC. Itu ada beberapa psikolog yang antrian untuk ketemu itu panjang. Dan ini saya kira menjadi perhatian buat kita semuanya, bahwa kita perlu membangun hubungan yang dekat dengan anak-anak, memberikan rasa aman kepada mereka. Biar apa? Biar anak-anak itu tumbuh dengan baik. Ini bukan perkara orang tuanya seperti apa gitu, tetapi bagaimana kita membersamai anak-anak biar mereka itu tahan ketika nanti mereka menghadapi hidup tanpa keberadaan kita. Kan kita tidak mungkin akan senantiasa bersama dengan anak-anak. Suatu saat anak-anak akan ke Jogja, suatu saat anak-anak akan ke Jakarta untuk sekolah, akan ke Bandung, ke IPB untuk sekolah. Terus komponennya Kulon Progo, Ngarit, Matun. Nah, mereka akan hidup untuk menyelesaikan persoalannya sendiri. Pada saat itu mereka tidak lagi bersama dengan orang tuanya. Dan kita berharap kelak mereka menjadi anak-anak yang siap menghadapi kehidupan itu dengan sebaik-baiknya. Oke. Makanya jadi orang tua harus menjadi orang tua yang penuh semangat untuk membersamai anak-anak. Ini semangat apa buat? Kita udah sarapan gitu. Oke. Kalau semangat itu ekspresinya apa, Bu? Oke, kalau saya katakan tepuk semangat, prok, yes gitu ya. Gak apa-apa ya. Oke, tepuk semangat. Yes. Kok yes saya orang meyakinkan anaknya gitu. Prok, yes. Padahal yang namanya kita semangat hadapi anak-anak semangat itu nular atau enggak? Nular. Anak punya orang tua yang semangat itu nular. Anak-anak akan cenderung menjadi semangat. Yo saiki bareng bareng yo. Wes semangat kaya anyar. Dan salah semangat. Ayo toh, Allahu Akbar. Jadi kalau kita semangat itu nular. Panjenengan punya tetangga yang semangat, nek cerita semangat banget kan nular toh. Terus tiba-tiba jenengan perlu cerita gitu. Ya Allah. Itu nular gitu. Oke, tambah semangat. Yes. Yes. Kayak utangnya lunas. Oke, tambah semangat. Yes. Tambah semangat. Tapi kan kita tidak semuanya tidak sekedar semangat. Apa yang harus kita tularkan pada anak-anak? Ayo. Anak-anak seringkali menghadapi tekanan dari
sering tugas, ya kan? Tugas kok gawe iki sing judet bokne. Begitu sing judet bokne yang jadi korban bukan bojone. Jadi korban bokne, makan lu ya Allah sesuk dikumpulke. Wong-wong iki kok golek kayu. Ya. Anak-anak kan berhadapan dengan beban, dengan tekanan, itu hal yang wajar. Makanya kemarin di Samarinda saya bilang ke guru-guru itu, ibu-ibu, bapak-bapak, pembelajaran yang menyenangkan, tentang pembelajaran yang menyenangkan. Apakah menyanyi itu pembelajaran yang menyenangkan? Mereka bilang, iya. Apakah game dan permainan itu pembelajaran yang menyenangkan? Iya. Saya tanya, siapa di antara ibu dan bapak yang tidak bisa nyanyi? Ada satu saja tidak bisa nyanyi pak gitu. Kalau jenengan di kelas disuruh untuk nyanyi bareng yang lainnya, senang apa betul? Enggak. Berarti tidak pembelajaran yang menyenangkan dong. Jadi selama ini kita menganggap bahwa pembelajaran yang menyenangkan mesti nyanyi, mesti game. Kalau pembelajaran itu nggak ada tekanan, itu namanya pembelajaran yang menyenangkan. Padahal hidup ini ada tekanan atau enggak? Ada. Tetapi bagaimana ketika berhadapan dengan tekanan itu anak-anak menjadi tetap senang. Saya bilang, jangan pernah lihat orang-orang yang hobi naik sepeda. Anda tahu orang-orang yang hobinya naik sepeda? Orang yang hobi naik sepeda itu ada tekanannya atau enggak? Ayo mesti kalau sepeda. Ada apa? Mengayu. Begitu mengayu, capek atau enggak? Capek. Apalagi tekanannya? Panas. Bebannya? Panas. Mau masuk naik sepeda payungan gitu. Jalan nanjak, treknya jalan nanjak, jeglongan, belok-belok, macam-macam gitu. Tapi kenapa orang yang hobinya naik sepeda, mereka senang atau enggak? Kalau disuruh untuk treknya itu lurus dengan trek yang macam-macam itu kira-kira mereka pilih yang mana? Yang macam-macam. Loh ini orang yang senang tapi suka tantangan, suka beban. Kenapa bisa seperti itu? Jadi pembelajaran yang menyenangkan itu bukan membuat kelas itu tanpa tantangan, tanpa beban, enteng-enteng saja, senang-senang, nyanyi-nyanyi. Tetapi menciptakan dan menanamkan bahwa belajar itu penting pada anak-anak. Sehingga dalam situasi apapun dia tetap senang. Satu itu ya. Yang kedua, biasanya biar menjadi sesuatu yang menyenangkan itu tidak sekedar menanamkan orientasi. Belajar itu penting, belajar itu perlu. Tetapi menciptakan rasa aman pada siapa? Anak-anak. Ini menantang. Tetapi kalau salah, lalu dicaci maki, kira-kira jadi menyenangkan atau enggak? Salah kita, tetapi begitu kita gagal, guru mengatakan, enggak apa-apa, kamu jauh lebih bagus dibandingkan guru dulu. Kamu sudah bisa kerjakan dulu guru belas. Anak-anak merasa, ya Allah, beli anak-anak saya yakin juga gak akan ada yang mengatakan jadi dulu guru bodoh. Oke, jadi mari kita keluarkan kepada anak-anak nggak sekedar semangat, tapi sekaligus juga bahagia menghadapi apapun. Oke, kalau saya katakan tepuk dan kegembiraan ya, bahagia dan kegembiraan. Saya katakan tepuk gembira, prok. Apa kalau ekspresi gembira itu? Oke, oke, tepuk gembira. Ini jangan terapkan ya. Jenengan tak bisa tak? Padahal itu loh, jenengan lihat guru-guru itu pada dino itu isin gitu.
Oke, tepuk gembira. Tepuk semangat. Tepuk semangat. Tepuk gembira. Oke. Yang ketiga. Itu apa materi? Orang tua itu sebagaimana ibu dan bapak guru itu memandang anak-anak kita, mereka itu memandang dengan penuh ketajuban. Ada yang kurang, mungkin ada yang kurang, tetapi pasti juga mereka punya kelebihan dan mereka menerima tiap hari itu, bayangkan ya, menerima anak-anak kita itu 100% tiap hari gitu. Gak pernah guru-guru kita mengatakan, guru-guru anak-anak kita itu mengatakan, Dino ini gue sekitar bohong. Jadi mereka menerimanya dengan penuh ketajuban setiap hari. Sekarang kalau saya katakan tepuk tajuk, terus lihat samping kanan kirinya, wow. Mohon maaf ya, wow, dengan penuh ketajuban meskipun sampingnya masih tua ya Robo. Jangan terus gue. Oke, tepuk tajuk. Itu keluarga yang nanti akan menghasilkan anak-anak yang juga kuat dan hebat. Jadi tugas kita berarti menghasilkan keluarga-keluarga kita itu keluarga yang kokoh dan kuat agar apa? Anak-anak tumbuh dan lahir menjadi pribadi yang kuat dan hebat. Jadi dia punya salah satu di antaranya anak-anak memiliki daya lenting, resiliensi yang bagus kalau berhadapan dengan apapun dia menjadi kuat. Katanya ya. Ini keluarga yang kokoh itu kira-kira kayak apa nih sering ini? Kayak nerang. Jadi kan sudah harus dibentuk aja tuh. Akuan. Padahal terlibat nerang. Ini kalau saya tekan, penyok sebentar, tapi nanti akan cepat pulih, Beda hanya dengan ini kan, kata tak, ya Allah isi Allah. Nah, keluarga yang kompak itu bukan keluarga yang tidak ada masalah dan tekanan, tetapi keluarga yang kalau ditekan dia cepat pulih. Anak-anak yang kokoh ini yang nanti akan menghasilkan anak-anak yang kokoh itu. Anak-anak yang kokoh itu bukan anak-anak yang tidak ada beban dan tekanan, yang bukan anak-anak yang tidak ada masalah gitu. Pasti ada masalah, tapi kalau dia mendapatkan tekanan dia cepat pulih. Kemampuan copingnya itu bagus. Nah, kata John DeFrank, sekali lagi keluarga yang kuat itu menghasilkan anak-anak yang hebat, anak-anak yang hebat. Makanya ibu rasakan berarti kita mulai dari sini, dari keluarga, untuk mengokohkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang kuat dan hebat. Oke. Jadi tempat kata Jibril, tempat terbaik untuk menemukan anak-anak hebat itu di dalam keluarga yang kuat, di dalam keluarga yang kuat. Dan kita perlu diyakinkan oleh Jibril bahwa setiap keluarga itu pasti punya kekuatan. Sekali lagi, setiap keluarga pasti punya kekuatan. Bisa jadi berbeda antara satu keluarga dengan keluarga yang lain, tapi setiap keluarga pasti punya kekuatan. Dan fokuslah pada kekuatan masing-masing keluarga kita. Misalnya begini, bisa jadi secara finansial keluarga kita tidak lebih kokoh, tetapi dari sisi hubungan antar anggota keluarga kita jauh lebih akrab, lebih berapiak, lebih semangat dibandingkan dengan
yang lain. Itu artinya kekuatan keluarga kita dari mana, Bu? Pada jaringan hubungan yang kuat dan kokoh. Nah, tugas kita nanti menemukan kekuatan masing-masing keluarga kita itu ya. Sekali lagi kata different, tidak semua keluarga itu kuat, tetapi setiap keluarga pasti punya kekuatan. Pasti punya kekuatan. Nanti materi ini di pertemuan yang lain saja ya, bagaimana mengokohkan keluarga ya. Nah, apa saja yang dimiliki biar keluarga kita kokoh. Apresiasi yang baik. Bapak kalau dikirimkan minum oleh ibu itu lalu memberikan apresiasi yang baik. Mas, terima kasih ya Bu ya kopinya. Karena yang ya Allah ini asin banget. Lalu kayak ibunya, ya Allah ini kok rasanya gitu, Masya Allah. Terima kasih. Apa saja itu peduli dengan yang lainnya, bersahabat, respect. Mungkin di keluarga kita ada yang suka humor. Bapak itu sering ada yang bersifat ya orang serius ada. Orang yang lain itu ada cara mengokohkan keluarga. Atau komunikasi yang positif, komitmen, saling percaya, tingkat kejujuran, kebiasaan untuk berbagi dan sebagainya. Nah itu hal yang menjadikan keluarga kita kokoh. Suka, kalau bareng-bareng itu suka. Dulu kalau kita masa kecil kita biasanya kalau makan bapak dan ibu itu menghendaki kita makan bareng-bareng. Kalau bapak berkah, ndok siji yang dilakukan dibagi sejumlah keluarga, meskipun bapaknya secuil gitu. Nah itu bagian dari menikmati waktu bersama. Meskipun bentuknya makan. Oke, kita tidak akan fokus di sini, mudah sekalian dan sebagainya. Tapi intinya anak-anak yang hebat biasanya mereka lahir dari keluarga yang kuat. Nah biasa jadi kekuatannya poin-poinnya itu tadi. Nah keluarga yang kuat itu biasanya sangat ditentukan oleh pola pengasuhan. Karena gaya kita membesarkan anak-anak seringkali tanpa sadar itu terwariskan dari bapak dan ibu kita dulu. Misalnya pola kedisiplinan, bagaimana cara menyelesaikan konflik, lalu cara membangun komunikasi, bagaimana menyusun prioritas, itu sebenarnya adalah bentukan dari pengasuhan bapak dan ibu kita. Nah kita ini anak kita itu nanti memiliki pola pengasuhan yang termasukkan terus-menerus ke bawah itu yang baik. Misalnya, bagaimana kita mendisiplinkan anak-anak, bagaimana kita membangun komunikasi dengan anak-anak. Nah kita lihat kita berada di posisi seperti apa gitu ya. Dan biasanya yang kayak gini menjadi masalah di beberapa kita, mungkin tidak di antara kita, tapi beberapa di antara yang lain seringkali masih punya persoalan anak-anak yang tertekan, tidak bisa bercerita kepada orang tuanya. Nah dia diajak cerita sama teman-temannya. Nah kalau di rumah kamu bisa nggak cerita sama bapakmu? Katanya bisa. Terus topiknya apa saja? Macam-macam, random. Kadang-kadang ngomongin drakor. Dia kata drakor. Terus ada nonton neng foto yang ngomongin supaya dengan ayu gitu. Nonton drakor. Terus ngomongin apa lagi? Banyak hal yang lain. Kata dia, kamu tak biasa kok, saya tak
bioskop, aku tuh merasa gak enak banget sama bapak dan ibu gitu. Karena kalau aku bawa kata-kata seperti itu, rasanya bapak dan ibu itu kayak gak nikmati ke bioskop itu terus nonton, gelap-gelap kayak asing gitu. Aku gak merasa rasanya itu sungkan saja kalau cerita mau ngajak bapak dan ibu itu rasanya sungkan gitu. Terus ada yang mengatakan, ya sudah, aku diam saja. Jadi mereka anak yang merasakan gaya seperti itu ya di rumah. Kita kadang-kadang tidak ada masalah sebenarnya. Tetapi mungkin kalau kita mengubah cara pendekatan kita pada anak-anak, bisa jadi anak-anak akan merasa jauh lebih nyaman ketika berhadapan dengan orang tuanya. Jadi pola pengasuhan. Nah, jika kata didikan bapak dan ibu kita dulu, itu biasanya ada sesuatu yang positif. Ada mungkin yang perlu kita evaluasi. Misalnya ibu dan bapak kita dulu, kalau kepada anak cenderungnya ekspresif atau cenderungnya formal. Jadi itu saya kira kita pada sekarang ini kalau bukan kuning itu kira-kira ekspresif atau cenderung formal. Cilu ayo tau buyut tau cilu kalau biasanya ayah kita dulu itu cenderungnya dibentuk oleh lingkungan dan budaya itu cenderung formal. Jadi cenderung formal. Kalau ibu dan bapak ibu beli termasuk itu belanja yang didoakan dan ibu jadi dibilang dan duit kanggo jarit terus isi bawa tas anyaman plastik tinggal duit tuku gambar itu gambar saya itu loh jadi itu nanti foto kemana-mana saya dibilang anak gimana pak? Parkiran gimana di parkiran? Sekarang zaman beda. Jadi kalau mau terus muter simbol masih. Jadi kalau ayah muda itu pakaiannya necis, koreja, diripot keren gitu loh. Di mana? Terus tas gambarnya video ini. Terus kalau botol susu, ya Allah, berapa keren gitu. Tapi ayah-ayah itu menjadi sangat ekspresif. Mereka begitu sangat ekspresif, gitu, padahal muter-muter gitu. Jadi sangat ekspresif setelah bisik lah mereka itu. Oh iya, ada hal-hal yang bisa kita ambil dari didikan bapak kita dulu, tetapi mungkin ada hal yang bisa untuk kita benahi dan perbaiki. Oke. Nah, menyadari akan pola-pola tersebut itu dan membicarakan yang tepat pola-pola baru yang tepat bagi pengasuhan anak-anak bersama pasangan itu jauh lebih baik. Salah seorang ibu bertanya, saya itu kepingin kalau azan ayahnya itu langsung ngajak anak-anaknya itu ke masjid. Nah kalau azan dia ambil air wudhu terus berdoa sendiri terus makan, aku kan sebelum banget. Bukan anak ini bijak, masa aku tuh kok aku adik berangkat itu dari ayah wahyu kalau tahu terus dia mungkin nah mungkin pak ini yang perlu dibicarakan kan bisa jadi ayah inginnya biar anak-anak aku kan tidak ingin anak-anak itu apa-apa usianya juga belum kira gitu
pengen anak-anak ikut ke masjid itu dengan penuh kesadaran. Kalau kita hanya mengingatkan adik selesai ya, yuk ke masjid, ayat duluan, nanti kamu selesai. Ibu nih orang ngerti apa yang diomongkan oleh bapaknya, nggak perlu begitu nanti. Ya Allah, makan dulu. Terus aku sering orang dari pusatnya, nggak jadi karena yang anak-anak. Jangan seperti ini perlu untuk dibicarakan. Sekali lagi perlu untuk dibicarakan. Misalnya, ibu-ibu sering marahin anak. Oh sering ya. Gak apa-apa. Jadi termasuk nggak ada kita ibu marah dengan anak-anak. Kalau ibu marah dengan anak-anak, ini yang perlu dibicarakan. Mulut keras dan gitu. Ini yang perlu dibicarakan. Ibu marah pada anak-anak. Terus apa yang dilakukan oleh bapak? Yang dilakukan oleh bapak adalah diam. Oke, diam. Tugasnya bukan menyela atau bahkan menjatuhkan ibu. Misalnya, dia sholat ibu, dan masuk dia misalnya sholat lagi, sholat. Terus ayat masalah kalau anak ini untuk aktor. Nah yang seperti ini dibicarakan ya. Biar oke, ini kalau tujuhku lagi acting dan aneh. Adik sholat. Buat bapak yang mana? Ya oke, di sholat ya. Nanti tugas saya apa? Tugas saya merefleksikan apa yang dilakukan emak. Tugasnya merefleksikan. Kamu enak nggak kalau dimarahi ibu? Ya enggak sih. Tapi benar nggak apa yang disampaikan oleh ibu? Ya kamu sudah sholat. Ya benar. Tapi nggak enak. Saya orang enak. Sabar loh. Bapak berpengalaman. Jadi sudah itu orang kita ya. Sudah para bapak itu. Jadi kan sebaliknya gitu. Biar kompak.